Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman tentang bagaimana cara menangani bibit anggur yang kita tanam pertumbuhannya terlambat. Seakan-akan pertumbuhannya berhenti, malah tidak berkembang sama sekali. Ini tanaman anggur yang saya tanam dan saya selalu bagikan pada teman-teman bagaimana cara perawatannya dan bagaimana cara pembentukannya. Dan inilah hasilnya. Nanti rencana saya gunakan tunas air yang ada pada tersier untuk pembuahan. Sebagai petani kita harus pandai-pandai mengembangkan ilmu yang kita miliki sehingga tidak berhenti begitu saja. Sehingga semakin lama kita belajar akan semakin lama kita menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Maka dari itu kita harus benar-benar memahami agar supaya bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Semakin banyak batang, semakin banyak cabang dengan perawatan yang benar akan menghasilkan buah yang semakin banyak pula. Maka dari itu kita harus memaksimalkan mungkin cara berpikir kita dan cara belajar kita. Kita selalu belajar terus untuk menyempurnakan ilmu tersebut. Nah, kali ini saya ingin membagikan tadi untuk menangani dan mengatasi tanaman anggur supaya pertumbuhannya tidak berhenti. Bagi teman-teman yang ada di pedalaman jauh untuk mencari kalnit atau pupuk-pupuk lainnya, saya sarankan untuk mencari daun ketapang. Nah, ini daun ketapang. Daun ketapang sangat manfaat sekali untuk tanaman dan juga untuk manusia. Maka dari itu, tapi kali ini saya lebih membahas manfaat daun ketapang untuk tanaman. Daun ketapang bisa dijadikan yaitu JPT, yaitu zat penumbuh akar, dan juga bisa memperbaiki kualitas media tanam karena dengan fermentasi daun ketapang kita siramkan pada media, secara otomatis media akan terfermentasi menjadi media yang bagus dan membuat pH-nya seimbang serta pertumbuhan akarnya bagus. Nah, setelah saya kumpulkan daun-daun tadi ini, maka saya lalu pilih mana yang sudah menjadi kompos dan mana yang masih utuh seperti ini. Sekalian kita bersih-bersih di atas rumah ini karena daun ketapang ada di atas rumah. Sekalian saya bagikan teman-teman agar supaya apa yang kita lakukan itu tidak mubazir, sehingga kita selalu bisa memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita. Nah, ini tadi berada di atap genteng seperti saya bagikan tadi. Ini tanaman karena menutupi atap rumah sehingga harus dibersihkan. Tapi teman-teman kalau ingin mengumpulkan, dikumpulin lalu kita timbun agar supaya menjadi kompos juga bisa. Kita buat kompos seperti ini. Ini juga bagus untuk campuran media tanam karena daun ketapang ini mengandung JPT yang sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan akar. Komposnya kita gunakan campuran media tanam dan nanti daunnya kita fermentasi. Tapi kalau kita membutuhkan waktu dengan secara cepat, maka daun ketapang kita lakukan dengan cara perebusan agar supaya kita mempercepat, karena tanaman tersebut kita lihat sudah kritis atau sudah memprihatinkan. Kalau kita nunggu fermentasi kelamaan, maka kita lakukan dengan cara perebusan. Lalu nanti kita ambil airnya. Nah, kita pilih seperti ini daun ketapang, kita pisah mana yang sudah menjadi kompos dan mana yang masih utuh. Nah, seperti ini. Bagi teman-teman sekarang ini pupuk terus terang pada mahal semua.
Untuk MKP aja sudah mencapai 50.000, sedangkan untuk kalnit aja untuk mencari itu juga susah, sehingga tanaman kita itu sudah mulai memprihatinkan kalau kita mengandalkan pupuk kimia terus, karena kondisi pupuk-pupuk sekarang sudah pada mahal semua. Nah, maka dari itu kita harus cerdas dan pandai menyikapi keadaan tersebut. Kita gunakan apa adanya dengan pembelajaran dan pemahaman kita untuk memperbaiki media tanam dan kualitas tanaman kita. Nah, ini yang sudah jadi kompos akan saya bagikan pada teman-teman untuk memperbaiki media yang sudah kita tanami, agar supaya media tersebut bisa menjadi media yang bagus dan nutrisi yang kita berikan pada tanaman bisa diserap dengan baik. Nah, ini contohnya, tanaman sangat kerdil dan pertumbuhannya terlambat seperti ini. Kalau kita tidak punya kalnit, kita bisa gunakan cara ini. Kalau kita tidak punya H4, kita gunakan cara ini, karena untuk membeli pupuk-pupuk itu sekarang sudah mulai sulit. Maka dari itu kita harus berpikir keras dan menghasilkan tanaman kita kembali subur dan pertumbuhannya mulai terlihat bagus. Nah, ini tadinya juga terhambat karena media yang belum siap saya tanami sehingga pertumbuhannya kurang bagus, dan akhirnya saya antisipasi dengan cara sistem tadi, yaitu memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita, yaitu daun ketapang. Nah, ini sudah saya campurin komposnya pada media atas agar supaya media tersebut tidak terlalu asam. Nah, caranya seperti ini, kita ambil beberapa saja dia yang berada di atas seperti ini, kita kurangi dulu seperti ini, agar supaya media tersebut, kompos tadi, bisa diserap tanaman dengan baik. Karena kalau kita taburkan saja nanti takutnya bisa tumpah kalau ada ayam atau gimana. Alangkah baiknya kita taruh di bawah seperti ini. Nah, kita taruh di bawah, taruh memutar seperti ini. Kita kasih secukupnya. Ini aman karena ini tidak mengandung kimia yang keras, karena ini juga CPT, jadi tidak terlalu berbahaya untuk tanaman, hanya untuk memperbaiki kualitas media tanam. Nah, seperti ini kita campurkan dan lalu kita timbun seperti ini untuk memperbaiki media tanam pada tanaman anggur kita yang seakan-akan berhenti untuk tumbuh. Terkadang kita itu lupa dan merasa bahwa kalau kita kasih kohe kambing maka pertumbuhan tanaman tersebut akan tumbuh bagus. Itu bisa dilakukan, tetapi untuk tanaman yang sudah usianya mapan, yaitu sudah berbatang dan dia sudah punya perakaran yang kuat, maka kita kasih kohe kambing tidak masalah. Tetapi jika tanaman tersebut masih mempunyai akar putih atau akar-akar muda, maka ketika media tersebut dicampur dengan kohe kambing, maka media tersebut akan panas dan akar-akar tersebut akan mati. Makanya kalau baru kita pindah, dia lalu menyesuaikan lagi. Dikarenakan akar bawaan yang dibawa oleh tanaman tersebut hangus, sehingga dia menunggu tumbuh akar baru pada media baru. Maka dari itu, dengan cara ini semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman. Nah, ini cara fermentasi, kita rendam sekitar setengah bulan, tidak apa-apa. Nanti baru kita pakai, yaitu perbandingan 1:10. Dan ini untuk mempercepat agar supaya tanaman cepat ditangani, agar tidak berlarut-larut. Tapi kalau menunggu fermentasi kan lama. Kita lakukan cara cepat seperti ini. Kita gunakan perebusan. Daun yang kering kita rebus pada api seperti ini. Nah, kita nyalakan.
Kita rebus, tunggu mendidih. Nanti setelah mendidih baru kita angkat dan kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini sudah mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, maka api kita matikan, lalu kita dinginkan. Nanti kalau setelah dingin, baru kita gunakan. Ini sebenarnya juga bagus untuk merendam cuting yang mau kita grafting. Nah, tapi kali ini saya ingin membahas tentang manfaatnya untuk memperbaiki media tanam serta merangsang akar pada tanaman anggur yang berhenti berkembang atau tumbuh. Nah, saya siapkan air yaitu 2 liter. Kalau teman-teman ingin menggunakan E4 juga bisa untuk memperbaiki media, mau menggunakan kalnit juga bisa untuk memperbaiki media tanam. Tapi kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya menggunakan daun ketapang yang saya bagikan saat ini. Nah, setelah saya campur dengan air 2 gelas, maka saya siramkan pada tanaman seperti ini. Ini air 2 liter. Berarti 1 liter saya kasih 1 gelas. 1 liter saya kasih 2 gelas. Karena ini kondisinya darurat, maka tanaman harus segera ditangani. Kalau kita menggunakan kalnit biasanya lebih cepat, tetapi untuk pupuk kalnit saja sekarang juga sudah mulai susah. Maka dari itu kita gunakan cara ini. Nah, kita kasih 2 gelas, dicampurkan pada air 2 liter. Nah, kita siramkan. Ini satu tanaman saya kasih 2 liter agar supaya larutan daun ketapang ini bisa langsung meresap dari semua media tanam yang ada. Nah, ini juga bisa disiramkan pada tanaman-tanaman anggur pembibitan yang masih kecil-kecil seperti ini. Ini anggur lokal yang rencana mau saya kembang biakkan untuk cuting, karena kebutuhan cuting itu semakin kesini itu semakin susah, maka kita harus mengebunkan sendiri, menanam secara massal sehingga kebutuhan tersebut bisa tercukupi. Nah, kita siramkan, sesuaikan dengan media yang ada. Kalau medianya kecil seperti ini, kita kasih air secukupnya. Nah, ini contohnya juga agar supaya tanaman tersebut tumbuhannya bagus. Kita siram seperti ini. Nah, akan meresap ke bawah. Ini dilakukan berapa kali? Kalau kondisi tanaman tersebut ini parah, maka kita gunakan 3 hari sekali. Kalau tidak begitu parah, kita gunakan seminggu sekali. Nggak apa-apa, ini aman, tidak menyebabkan overdosis, tapi malah membantu untuk memperbaiki media tanam. Sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman, terutama yang ada di daerah pedalaman ingin menanam anggur tetapi mencari pupuk tidak ada. Dan inilah alternatif bagaimana cara agar supaya tanaman tersebut tumbuh bagus, media tanam sehat, pH tanah stabil, dan juga akan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan pada pertumbuhan tanaman anggur yang kita tanam. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi agar supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum